Baiklah, hari ini saya akan membahas dua materi penting dalam sistem informasi manajemen, yaitu sistem penunjang keputusan atau SPK dan sistem informasi eksklusif atau SIE. Untuk pertama, kita akan membahas SPK. Apa itu SPK? SPK adalah sistem penunjang keputusan yang disebut juga Decision Support System (DSS), yang berarti suatu sistem informasi untuk membantu manajer level menengah untuk proses pengambilan keputusan dengan terstruktur supaya lebih efektif dengan menggunakan model-model analitikal dan data yang tersedia. Kemudian ada dua SPK yang biasa digunakan, yaitu SPK berbasis web dan SPK berbasis grup. SPK berbasis web mengakses basis data perusahaan dengan menggunakan model-model analitik yang dibutuhkan. Biasanya digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan pelanggan untuk menentukan produk yang dibeli, atau disebut juga dengan Customer Decision Support System (CDSS). Sedangkan sistem penunjang keputusan grup atau SPKG adalah SPK yang digunakan oleh beberapa pengambil keputusan bersama-sama secara grup. Salah satu tujuan adanya SPK adalah untuk membantu manajer mengambil keputusan dengan terstruktur yang biasa dihadapi oleh manajer level menengah, serta mendukung manajemen untuk mengambil keputusan. Ada tiga komponen dalam SPK, yaitu dialog manajemen, model manajemen, dan data manajemen. Untuk SPK atau sistem penunjang keputusan dibedakan ke dalam dua tipe, yaitu SPK berbasis pada model, yakni model driven DSS, dan SPK berbasis pada data driven DSS. SPK lama yang berkisar tahun 1980-an hanya berbasis pada model driven DSS dengan menggunakan data yang secukupnya. Sedangkan untuk yang sekarang, SPK sendiri berbasis pada model yang mengandalkan basis data yang besar, seperti mengandalkan data warehouse. Setelah membahas SPK, kita akan membahas SIE. SIE atau Sistem Informasi Eksekutif adalah sistem informasi yang digunakan oleh manajer tingkat atas untuk membantu pemecahan masalah tidak terstruktur. Beberapa karakteristik SIE diantaranya adalah: 1. Dirancang untuk eksekutif puncak. 2. Menggunakan data internal dan eksternal. 3. Untuk pemecahan tidak terstruktur. 4. Untuk membantu perencanaan dan perumusan strategik. 5. Digunakan secara online oleh eksekutif. 6. Mempunyai kemampuan untuk mengambil dan menyaring data. 7. Mempunyai kemampuan untuk mengambil dan menggali data sampai data terkecil. 8. Harus mudah digunakan. Dan yang terakhir, menggunakan teks, grafik, dan tabel yang mudah dicerna. Saat ini, penggabungan konsep balance scorecard dengan SIE sedang menjadi isu yang berkembang hingga saat ini. Konsep balance scorecard menggunakan 4 perspektif yang imbang untuk mengukur keberhasilan perusahaan, yaitu perspektif proses bisnis internal, perspektif proses bisnis eksternal, perspektif keuangan, dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Untuk selanjutnya, kita akan membahas beberapa perbedaan dari SPK, SIE, SIM, dan sistem pakar. Perbedaan sistem informasi eksekutif dan sistem penunjang keputusan diantaranya adalah: SIE biasanya digunakan oleh orang-orang yang berada di level cukup tinggi atau atas, seperti direktur. Sedangkan SPK biasanya digunakan oleh orang-orang yang berada di level menengah atau taktis, contohnya seperti orang tingkat manajer. SIE digunakan untuk keputusan terstruktur dan kurang menggunakan model analitikal serta menggunakan data eksternal, berbanding terbalik dengan SPK yang biasanya digunakan untuk keputusan semi terstruktur dengan model data yang analitikal dan menggunakan data internal.